إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Masih di kitab shalah, masih berkaitan dengan fikih sholat berjamaah ya, masih dalam pembahasan sholat berjamaah. Kita lanjutkan apa yang dikatakan musannif. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa yustahabbu al-intidharu dakhili fi ruku'i wa tasyahudi al-akhir bisarti an alla yatula al-intidharu wala yumayyiza baina dakhilaini wa yukrahu an yantadhira fi ghairihima wala yantadhiru fi ruku'i asani minal kusuf. Ya, disunahkan ya untuk intidhar, menunggu ad-dakhil, orang yang masuk ya. Masuk disunahkan bagi imam ya. Disunahkan bagi imam untuk menunggu orang yang masuk ingin sholat berjamaah. Intidhar, menunggu, imam itu menunggu saat posisi ruku' ya, saat posisi ruku' dan tasyahud akhir ya. Dua keadaan ini ya, dia menunggu orang yang masuk ke tempat sholat berjamaah, dan si imam ada dzan ini orang yang masuk ini mau ikut berjamaah. Jadi imam kondisi ruku' ya, kemudian dia mengetahui ya ada suara yang suara langkah misalnya ingin masuk ke jamaah. Dia imam ada prasangka kuat orang ini mau ikut berjamaah. Imam posisi ruku', disunahkan imam menunggu ya, ketika posisi ruku'. Tapi ruku' yang bukan ruku' kedua sholat kusuf ya. Kalau ruku' kedua sholat kusuf tidak berfaedah karena tidak mendapatkan rokaat. Ini ruku' yang normal secara umum yang bukan di ruku' kedua sholat kusuf ya, berarti kalau ruku' pertama masuk ya. Agar apa? Agar orang ini bisa mendapatkan satu rokaat, bisa mendapatkan ruku' bersama imam ya. Wa istahabu intidharu ad-dakhil fi ruku'i wa tasyahudi al-akhiri, dan juga ketika imam tasyahud akhir itu juga disunahkan menunggu. Artinya menunggu ini maksudnya dia kalau sedang ruku' imamnya tunggu dulu sampai kira-kira orang ini sudah ruku' bersamanya, baru dia bangkit dari ruku' ya. Kemudian kalau yang tasyahud berarti dia nunggu ya, tidak salam dulu, menunggu orang tersebut sudah takbiratul ihram baru kemudian ini apa? Salam. Wa yustahabu intidharu dakhil fi ruku' wa tasyahud al-akhir. Itu di setiap semua sholat yang disyariatkan, yaitu apa? Berjamaah. Jadi ini di dalam sholat apa? Berjamaah ya. Ini dalam rangka apa? Ya, menolong ya, orang yang mau sholat untuk bisa mendapatkan apa? Rokaat ya, rokaat, mendapatkan satu rokaat dengan mendapatkan rukuk bersama imam. Kalau sedang tasyahud akhir, menolong orang lain agar bisa mendapatkan apa? Keutamaan sholat berjamaah ya. Karena keutamaan sholat berjamaah itu didapatkan dengan dia makmum ini mendapatkan sholatnya imam. Ketika takbiratul ihram masih mendapatkan sholat imam meskipun sesaat sebelum salam ya, meskipun sesaat sebelum salam ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang, ya, ra'a rajulan yusolli. Faqal ala rajulun yatasaddaqu ala hadza yusolli mahu. Adakah yang mau bersedekah kepada orang ini untuk sholat bersamanya? Faqama rajulun fa shalla ma'ahu. Kemudian ada seseorang yang sholat bersama orang yang sendirian tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzani jamaah. Dua ini jamaah, karena jamaah minimal apa? Dua. Maka para fuqaha mengatakan maka jika disunahkan, ya, disunahkan membantu seorang untuk bisa mendapatkan fadilah berjamaah, maka tentunya disunahkan untuk menunggu orang yang mau masuk, ya, sholat berjamaah, menunggu tidak salam dulu agar dia mendapatkan fadilah berjamaah, maka mimbabil aula lebih layak untuk dilakukan, ya. Lebih layak untuk dilakukan. Demikian pula ini dalil pertama, ya. Jadi hadis riwayat Ahmad tadi, hadis Abu Umamah. Jadi ada orang sholat sendirian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada yang lain, ada enggak yang bersedekah sholat bersama orang ini biar bisa dapat berjamaah? Nah, berarti ini membantu orang agar bisa dapatkan fadilah berjamaah. Maka kalau dia posisi sebagai imam, maka lebih layak membantu orang yang mau masuk tadi ketika imam posisi tasyahud akhir, agar dia mendapatkan fadilah berjamaah, yaitu dengan cara dia menunggu nanti salamnya setelah orang ini takbiratul ihram. Kemudian dalil kedua, qiyas ke salat khauf, ya. Qiyas ke salat khauf yang salah satu tata caranya dia apa? Imamnya itu nunggu kan, ketika bergantian, ya, satu kelompok dibagi jadi dua kelompok kan, maka imam menunggu kan, kelompok yang lain itu datang, menunggu dia, ya. Ini menjadi dalil, jadi sama-sama tadi apa, butuh untuk mendapatkan satu pahala, satu keutamaan, ya. Jadi disunahkan menunggu, ya. Ini kesunahan bagi imam nih di dalam mazhab Syafi'i demikian. Yustahabu intidharud dakhil, disunahkan intidhar fi ruku' wa tasyahud akhir. Fi ruku' wa at-tasyahud akhir. Ya, tapi ada syarat, ya. Dengan syarat ini yang tadi kesunahannya itu di dua ini, ya. Di dalam rukuk, ya. Di dalam rukuk. Nah, satu dalam keadaan rukuk, dua tasyahud akhir. Dua keadaan ini. Nah, tadi di sini beliau mengatakan wa yukrahu an yantayira fi ghairihima. Tidak, jadi makruh menunggu di selain dua ini tadi. Selain rukuk sama tasyahud akhir, ya, karena tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Jadi misalnya kondisi apa? Sujud misalnya. Kondisi sujud, nah, misalnya kondisi sujud. Ada orang yang datang, maka tidak ada kesunahan ditunggu dulu biar dia bisa ikut sujud itu. Enggak ada faedahnya, karena tetap saja tidak mendapatkan apa? Satu rakaat kalau sudah sujud. Ya, jadi justru malah makruh, ya. Jadi hanya dua keadaan ini. Nah, hanya dua keadaan disunahkan untuk menunggu, yaitu keadaan ketika rukuk dan tasyahud akhir. Rukuk agar mendapatkan satu rakaat, tasyahud akhir akan mendapat fadilah berjamaah. Tapi ada syaratnya, ya. Ada syaratnya, di matan disebutkan bisyarto ini, ya, atau bisyurut. Nah, bisyurut saja dengan beberapa syarat. Bisyurut. Nah,
kita tambahkan di Busyral Karim syaratnya yang pertama an ya'taqida ad-dakhil idraka rakaah biruku. An ya'taqida ad-dakhil idrak ar-rakaah biruku. Wa fadilah jamaah bitasyahud. Jadi meyakini ini, orang yang masuk ini meyakini apa? Bahwasanya dia itu punya keyakinan kalau dapat ruku ya masa dapat 1 rakaat. Dan punya keyakinan kalau dapat tasyahud maka dapat jamaah ya. Kemudian yang berikutnya wa la ya'tada al-put'u bi taharumihi. An la ya'tada al-put'a bi taharumihi. Dia tidak terbiasa pelan, takbiratul ihramnya itu pelan gitu loh, jadi lambat ya. Kemudian ada lagi, ini di Busyral Karim ya, belum menyebut di matan. Wa la yazuna ityanahu bitaharum ala ghairil wajhi syar'i. Alla yazuna ityanahu bitaharum yaitu melakukan takbiratul ihram ala ghairil wajhi syar'i, tidak sesuai ala tidak punya prasangka dia melakukan takbiratul ihram ya yang tidak syar'i. Kemudian yang keempat, ala yakhsha khurujal waqti fil jum'ah mutlaqo. Salat Jum'ah. Ala yakhsha khurujal waqti fil jum'ah. Salat Jum'ah mutlaqo secara mutlak. Ya, tidak ada khawatiran tuh waktunya habis ketika sholat Jumat. Nah, kalau khawatir nggak boleh kemudian nanti nunggu, nggak boleh. Khawatir waktunya habis. Ya, kemudian yang di matan, syarat di matan kelima, ala yatula al-intidhar. Ya, tidak boleh terlalu lama. Ala yatula al-intidhar. Gak boleh misalnya ini menunggunya terlalu lama imamnya, rukuknya nggak selesai nunggu. Nah ini memudaratkan makmum yang di belakangnya ya. Jadi ini kok lama banget ya, nunggu orang datang ya. Kemudian yang berikutnya
la yumayyiza baina dakhilina, ya. Tidak boleh membeda-bedakan, ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang keenam dan 6 ini. Alla yumayyiza tidak boleh membeda-bedakan baina dakhilin, ya. Tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang masuk ini, meskipun berdasarkan orang ini, oh ini berilmu gitu kan, misalnya, oh ini tidak berilmu, ini guru, ini orang baik, ini orang biasa, ya, ataupun yang selainnya. Jadi kalau misalnya dibedakan, oh ini kalau yang masuk gurunya mesti ustadz gitu atau orang berilmu, dia nunggu, ya, rukuknya nunggu dulu, nggak bangkit dari rukuk, nunggu ini ada orang yang berilmu datang, atau orang soleh. Nanti kalau dia tahu ini orang biasa yang datang, nah dia nggak nunggu. Ini namanya membeda-bedakan, nggak boleh, ya. Jadi harus disamakan, ya. Harus disamakan dan intidornya lillahi ta'ala, ya. Kalau sampai nanti tidak lillahi ta'ala, ya, maka makruh, bahkan haram. Jadi berarti bisa ditambahkan an yakuna intidoruhu lillahi ta'ala, an yakuna intidoruhu lillahi ta'ala. Kalau nggak lillahi ta'ala, ya, maka makruh, bahkan dari makan haram. Jadi ada 6 syarat, ya. 6 syarat disunahkan, ya, itu disunahkannya, ya. Disunahkan bagi imam menunggu orang yang mau masuk ikut sholat berjamaah. Disunahkan ketika si imam dalam keadaan 1 rukuk, 2 atau tasyahud akhir, dengan syarat-syarat. Kalau kita tulis ada 7 paling tidak, ya. Kalau di matan 2. Yaitu yang pertama, orang ini berkeyakinan kalau dapat rukuk bersama imam dapat 1 rakaat. Berkeyakinan dapat fadilah berjamaah kalau dia dapat tasyahud. Kemudian tidak punya kebiasaan lambat takbiratul ihramnya. Kemudian tidak ada dzon, ya, bahasanya dia nanti melakukan takbiratul ihram tidak sesuai dengan syar'i, ya, tidak benar gitu. Kemudian tidak khawatir keluar waktu untuk sholat Jumat secara mutlak. Kemudian tidak diperlama, ya, nunggu nggak boleh terlalu lama. Kemudian tidak dibeda-bedakan antara 1 orang dengan yang lain. Yang masuk siapa, ini siapa, yang dibedakan nggak boleh. Kemudian harus intidhar lillahi ta'ala. Kalau dibedakan, tadi disebutkan di sini apa? Hukumnya makruh. Maka kalau terpenuhi syarat-syarat nih, kalau kita tulis paling tidak ada 7, ya, maka ini nanti disunahkan, ya, disunahkan untuk menunggu. Nah, di Busra Al-Karim disebutkan meskipun bukan imam mahsurin, ya, imam secara umum, ya. Meskipun jamaahnya itu bukan mahsur, ya. Jadi jamaah itu ada yang mahsur, yang orang yang tertentu saja. Misalnya di satu pondok pesantren atau yang anggotanya cuma tertentu saja. Tapi ada yang imam yang jamaahnya tidak mahsur, ya. Biasanya gonta-ganti, misalnya di masjid-masjid pinggir jalan atau di tempat-tempat umum. Nah, ini tetap apakah disunahkan? Tetap juga disunahkan. Di sini yusannu al-intidhar walau li imamin ghairi mahsurin, ya. Kemudian beliau mengatakan wa yuqra'u ayantadhira fi ghairi haima. Ya, di matan disebutkan makruh kalau menunggu di selain
rukuk dan selain tasyahud akhir. Jadi ini nampaknya adalah karena ada faedah tadi ya. Ada faedah. Kemudian ada faedah di surah Al-Karim. Maka para ulama mengatakan disunahkan imam memperpanjang khutbah ya, karena ada orang yang masuk mendekati iqomah dan dia sedang tahiyatul masjid. Ya. Jadi di khutbahnya agak diperpanjang dulu ya. Karena ada orang ini barusan masuk baru tahiyatul masjid agar nanti dia bisa mendapatkan ya rakaat pertama. Kemudian wala yang tadiru fi ruku asani minal kusuf ya. Tidak boleh menunggu kalau di rukuk kedua sholat kusuf, karena rukuk yang kedua sholat kusuf itu tidak menjadikan seorang mendapat satu rakaat, karena ini tambahan ya. Kalau rukuk pertama baru dah dapat. Dimakruhkan menunggu di selain rukuk dan tasyahud akhir. Dan Syekh Mustawdi Al-Buqa memberikan tambahan, disunahkan bagi orang mendatangi masjid untuk datang dengan sakinah ya. Dengan pelan. Nah, ini komentar untuk tidak boleh membedakan ya antara orang yang masuk tadi. Ini ada faedah disunahkan mendatangi masjid dalam keadaan pelan, tenang dan berjalan meskipun khawatir ya terluput berjamaah. Fa'in khusya jamaah. Di sini kalau khawatir terluput jamaah boleh mempercepat ya, tapi nggak boleh terlalu cepat. Ya, boleh ya. Tapi yang asal ya meskipun khawatir tidak dapat jamaah ya dia nggak apa-apa dengan pelan ya, tidak apa-apa. Tapi kalau khawatir ini boleh ya, boleh dia mempercepat boleh, tapi nggak sampai kemudian terlalu cepat ya, diseret misalnya sampai nanti menghilangkan kekhusyuan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah." Jika kalian mendengarkan iqamah maka berjalanlah menuju salat, wa alaikum bisakinati wal waqar, dan wajib bagi kalian untuk tenang ya. Wala tusri'u, jangan percepat. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apa yang kalian dapatkan yang sholat dengan yang didapatkan itu dan yang tertinggal maka sempurnakanlah. Alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan faedah atau ibarah selanjutnya di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.